Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilang Christian Marlis Barani dengan NIM 4212401051. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu alat penggerak listrik yaitu kulkas. Nah, untuk pengertiannya, kulkas atau lemari es atau lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan. Kulkas bekerja menggunakan pompa panas pengubah fase beroperasi dalam sebuah putaran refrigeration. Kulkas sendiri terdiri dari lemari pendingin atau lemari pembeku ataupun keduanya. Nah, sistem dua lemari ini diperkenalkan pertama kali oleh General Electric pada tahun 1939. Nah, untuk kegunaannya, kulkas memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya yang pertama, penyimpanan makanan. Kulkas dirancang khusus untuk menjaga suhu dalam ruang penyimpanan rendah, biasanya sekitar 4 derajat Celcius. Suhu ini membuat makanan dan minuman menjadi lebih dingin dan membantu menghentikan pertumbuhan bakteri. Yang kedua, mencegah pembusukan. Fungsi utama kulkas adalah mencegah makanan dari pembusukan. Suhu yang rendah dalam kulkas memperlambat proses pembusukan dan memungkinkan makanan tetap layak untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga, membekukan makanan ataupun minuman. Nah, selain menjaga makanan dalam kondisi dingin, banyak kulkas juga dilengkapi dengan freezer. Freezer ini memungkinkan kita untuk membekukan makanan seperti daging, ikan, ataupun makanan siap sajinya supaya dapat tersimpan jauh lebih lama lagi. Nah, selanjutnya bagian-bagian. Bagian pertama yaitu kompresor. Kompresor pada kulkas bisa dibilang sebagai motor intinya pada kulkas. Nah, komponen kulkas ini sangat penting. Di dalam kompresor terdapat piston, zat cairan ataupun gas pendingin, pelumas, motor penggerak, dan sebagainya. Adapun fungsinya sebagai memompa gas pendingin ke seluruh bagian kulkas melalui saluran pipa-pipa. Bisa diibaratkan seperti jantung bagi kulkas. Yang kedua ada overload. Overload merupakan komponen yang berfungsi sebagai saklar otomatis yang sensitif terhadap perubahan temperatur. Komponen ini akan memutus aliran listrik jika mesin kompresor mengalami kenaikan temperatur di atas ambang batasnya, sehingga kompresor menjadi mati. Jika temperaturnya sudah turun di bawah ambang batasnya, maka overload akan menyambungkan kembali alur listrik sehingga kompresor akan menyala. Selanjutnya ada termostat. Termostat atau temperatur control merupakan sensor suhu yang dibekali dengan saklar listrik yang tersambung dengan kompresor. Nah, cara kerjanya yakni jika suhu di dalam kulkas sudah mencapai besaran yang ditentukan, maka ia akan memutus arus listrik pada kompresor sehingga kompresor akan berhenti bekerja. Selanjutnya, kondensor. Kondensor merupakan bagian kulkas yang berfungsi membuang panas gas freon sehingga suhunya mengalami penurunan hingga wujudnya berubah menjadi cair. Pada umumnya, kondensor terbuat dari besi ataupun tembaga. Nah, bagian selanjutnya yaitu filter. Filter dryer atau filter pengering terletak di dalam sistem sirkulasi refrigeran ataupun freon. Fungsi utamanya adalah menjaga kemurnian refrigeran yang bersirkulasi melalui pipa kapiler. Dan contoh yang terakhir adalah pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki fungsi untuk menyalurkan zat pendingin ke seluruh bagian kulkas serta menjaga agar tekanan pada proses kondensasi dan evaporasi tetap sebagai mana mestinya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, maafkan saya. Sekian dan terima kasih.